Wal maqalatul khamisatu wal ishruna qila al-muqirru bit taqsiri, dikatakan dalam suatu keterangan para ulama, al-muqirru bit taqsiri ay bil ajzi 'anit ta'ati abadan mahmudun wal iqraru bit taqsiri alamatul qabuli li'annahu isyaratun ila adabil ujbi wal kibri. Dikatakan bahwa orang yang mengakui kekurangan, yakni lemah dari perbuatan taat, orang yang mengakui kelemahan dirinya, kekurangan dirinya dari perbuatan taat, abadan mahmudun, selamanya ia adalah orang yang terpuji. Bukan berarti harus gembar-gembor, oh saya ini orangnya lemah di depan, bukan begitu. Tapi benar-benar secara hakiki dia merasa bahwa dirinya ini lemah dalam taat. Bukan hanya sebagai pencitraan, bukan hanya sebatas pencitraan mengaku lemah di depan orang lain, pencitraan mengaku tertindas di hadapan orang lain, pencitraan mengaku terzolimi, oh apalagi itu urusannya. Ini mah tentang diri sendiri, bukan pencitraan kalau di depan orang lain seperti ya tawadu, taramawaduit, gitu kan. Tapi kenyataannya dalam sehari-hari sombong, bukan. Tapi memang dalam kehidupan nyata dia buktikan, dia merasa dirinya itu lemah dalam taat, maka dia selalu berupaya menyuguhkan yang terbaik kepada Allah. Itu buktinya. Dan orang yang seperti ini selamanya adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang baik. Wal iqraru bit taqsiri alamatul qabuli, dan pengakuan atas kekurangan dirinya itu merupakan tanda-tanda diterimanya amal. Bukan di media sosial ya, tapi dalam kehidupan nyata di mana dia ta'abbud kepada Allah, dalam penghambaannya, dalam sholatnya, dalam sujudnya, dalam rukuknya, dalam doanya, dalam pembacaan Qur'annya, dalam zikirnya, dalam istighfarnya, dia benar-benar merasa lemah di hadapan Allah. Dia benar-benar merasa banyak kekurangan di hadapan Allah. Bukan hanya pencitraan dijadikan sebagai status medsos. Kalau status medsos ya bisa pencitraan, tapi dalam kenyataannya sholat, di dalam sholatnya dia tidak memiliki rasa kelemahan diri di hadapan Allah. Saat rukuknya, saat sujudnya, saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Al-Fatihah, biasa aja. Cek Sunda mah tegeg. Tahu tegeg? Tegeg tuh ya kaku aja, kaku biasa. Ya, sujud ya biasa gitu, nggak ada perasaan tawadhu di hadapan Allah, tadarruan wa khufyatan. Tidak, berarti kebohongan, munafik seperti itu. Jika kita benar-benar sampai berani membuat statement di media sosial bahwa aku ini orang yang lemah, demikian, buktikan dong di dalam sholatmu, buktikan dalam doamu. Jangan cuma bikin statusnya doang, tapi pada saat doa kita tidak merasa tadarru kepada Allah. Dalam doa pakai perasaan lemahmu itu. Jangan nunggu keinginanmu tertolak dulu baru doanya nangis. Jangan nunggu keinginanmu tidak sampai baru kamu menangis dalam doa. Jangan dulu kehilangan sesuatu yang kau sukai baru kau menangis dalam doa.
Tapi ketika semuanya terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kau anggap Allah tak ada di hadapanmu. Kau tak pernah merasa Allah mendengar ucapanmu. Kau tak pernah menyangka Allah begitu dekat denganmu. Padahal Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika mereka bertanya kepada engkau, hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qaribun, inni qarib, sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab permintaan hambaku, aku akan memberi apa yang hambaku minta. Idza da'ani. Tapi seringkali kita ini tidak berdoa, walaupun bentuknya seperti berdoa. Seringkali kita tuh seperti orang yang sedang meminta kepada Allah, padahal kita ini hanya pura-pura meminta kepada Allah. Bagaimana? Banyak orang yang ketika seolah-olah meminta, tapi kolbunya, hatinya, jiwanya belum meyakini bahwa Allah akan memberikannya. Ud'uni astajib lakum hanya jadi bacaan seperti sebuah tagline di televisi. Kita tidak meyakini kalamnya Allah, ud'uni astajib lakum. Sehingga di dalam doa itu bukannya penghambaan, bukannya keyakinan yang ada kepada Allah. Padahal di dalam suatu kitab namanya Jauharul Ilma'ah, asyartul ula fi ijabati doa tayaqunu. Syarat pertama di ijabahnya doa adalah keyakinan. Ketika kita nggak yakin sama Gusti Allah, ya jangan salahkan Gusti Allah. Apalagi enggan berdoa, apalagi malas berdoa. Ketika banyak musibah menghinggapi hidupnya, kemudian dia salahkan Allah. Kenapa sih kok Allah tuh begitu memberikan ujian tuh berat, selalu memberikan musibah kepada kita? Awas, hati-hati, ucapanmu bisa menjadikan engkau kufur. Karena apa? Kau lupa dengan nikmat Allah yang berjuta-juta banyaknya. Dari mulai sebelum lahir, dari mulai kau diciptakan berupa janin, sampai saat ini kau mampu bernapas. Andaikan engkau adalah orang yang terkena penyakit COVID di masa pandemi, lalu engkau membutuhkan oksigen seperti yang lalu pernah terjadi di dunia ini, orang kesulitan mendapatkan oksigen. Ada satu tabung kecil berapa harganya, satu tabung besar berapa harganya. Sampai-sampai banyak orang yang rela membayar 10 kali lipat untuk satu tabung oksigen. Jangankan oksigen, masker saja itu harganya berkali-kali lipat. Betul tidak? Udara yang segar, yang sehat, yang tanpa virus ini, jika kau harus membayar kepada Gusti Allah, berani kau bayar berapa? Seperti orang-orang yang terkena COVID di masa pandemi, demi masker saja mereka rela antri, ya, di beberapa negara sampai seperti itu. Saya lihat, masya Allah, masker dijualnya terbatas, menggunakan KTP. Satu orang untuk satu nik hanya boleh 5 lembar per hari.
Ya Allah. Masa ini tidak dianggap nikmat, tidak dianggap anugerah? Satu saja, nafas atau kedipan matamu. Gak percaya, jenengan sekarang tunjel tah panon. Ayo, snap, ya. Atau diplester, dilakban luhur, jeung handap di muka. Semalam aja, gak usah 2 malam, semalam ini gitu aja terus. Mata buka saja. Biar besok jenengan sadar nikmatnya berkedip itu sangat mahal. Nikmat sehat. Gak percaya? Coba jenengan minta sama Gusti Allah supaya sakit gigi 1 minggu. Ayo, sok. Mumpung malam Jumat mustajab, ayo diamini sama saya. Jangankan 1 minggu Gusti nu agung sapoe sehari saja eta nyari huntu kuat jejelekotan ngedengar apa juga kesel kayaknya. Alhamdulillah kita sehat. Diuji sebentar ngeluh menyalahkan Gusti Allah, nikmat yang sekian banyaknya selama ini dia lupa. Banyak orang seperti itu. Kenapa kok hidup kami diuji terus? Gak mau diuji, modar. Terus kalau mati gak diuji? Enggak. Terus disiksa. Lu pikir kalau mati itu gak ada ujian? Ujian nanti di akhirat lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan ujian dunia. Bagi orang yang tidak siap bekalnya dengan iman dan amal solehnya, ujiannya berat. Nanti nyebrang Siratal Mustaqim naik 50 tahun, nanti turun 50 tahun, kanan kiri itu banyak duri-duri. Ayo abong teh nyangken sia tah biwir menyon ka dieu tah kacangkad. Tahu duri? Sebelah sini ada duri, barang lewat ka dieu nunduk ke bawah dihandap nun celep. Aduh gitu. Ngeser saeutik menyon ka dieu gitu. Ayo teu percaya pae heula. Banyak orang seperti itu ternyata. Oleh karenanya minta kekuatan iman, Islam dan ihsan kepada Allah. Minta ketetapan dalam takwa dan amal soleh. Sehingga doa thariqah itu amalkan kalau bisa di setiap doa kita. Allahumma ya hayyu ya qayyum laka nusalli wa laka nasumu wa bika naq'udu wa bika naqumu ahyi bi ma'rifatika qulubana waghfir lana bi fadlika dhunubana innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma innaka nazirun ilaina hadirun ladaina qadirun alaina ahatta bina ilman wa sam'an wa basaran farzuqna anisan bika wa haibatan minka faqawi fika yaqinana wa bika i'tasamna fa aslih lana fi dinina wa 'alaika tawakkalna farzuqna ma yakfina wa bika nudna fanajjina mimma yu'dhina anta hasbuna wa ni'mal wakil. Allahumma raddina biqada'ika. Ya Allah, buat kami ridha atas segala bentuk ketetapan Engkau. Wa qanni'na bi'ata'ika, dan buat kami merasa cukup dengan bagian yang Engkau berikan kepada kami, apapun itu. Walhimna syukra na'maika, dan ilhamkan kepada kami, ajarkan kepada kami tentang bersyukur atas segala nikmat darimu ya Allah. Waj'alna min awliyaika, dan jadikan kami kekasihmu, orang yang Kau cintai ya Allah. Lalu ketika kita ingin menjadi orang yang Allah cintai, menjadi walinya Allah, Anda pikir wali itu tidak diuji? Apakah Anda berpikir menjadi kekasihnya Allah itu bebas dari ujian seperti bebas pajak gitu? Gusti no agung, Masya Allah. Menjadi wali itu justru ujiannya berat, tapi ketika Allah cinta kepada kita dan dengan wasilah, dengan sebab kitanya cinta kepada Allah, namanya cinta, gitu kan? Segala bentuk ujian itu juga akan mudah, akan ringan. Fasabbarahu, Allah akan menyabarkannya. Justru akan terasa nikmat. Bagaikan orang ditato itu sakit, tapi banyak yang menikmati.
Ya kan? Kata mereka nikmat, senang. Kemudian orang yang tadinya sehat malah jadi sakit, menikmati ada. Ya kan? Minum atau mengkonsumsi produk-produk yang buruk untuk tubuhnya. Iya, ada yang seperti itu merasa nikmat. Nah, kenapa kepada Gusti Allah kok kita tidak merasa nikmat? Diuji dikit aja. Gimana kalau nikmatnya dicabut sama Allah Ta'ala? Nikmat yang ada aja enggak disyukuri. Maka minta kepada Allah, alhimna syukra na'maika, dan ilhamkan kepadaku kemampuan untuk pandai bersyukur. Sehingga dalam doa yang lain yang diajarkan Rasul, Allahumma ja'alna saburan, ya Allah jadikan aku sebagai orang yang penyabar, waj'alna syakuran, jadikan pula aku menjadi orang yang pandai bersyukur. Penting, doa itu penting. Kenapa saya bilang penting? Ketika kita meminta agar kita dijadikan orang sabar, bukan hanya sabar dalam kesusahan, tapi kita lebih butuh kekuatan sabar, kemampuan sabar di saat mendapatkan nikmat. Bukan hanya ketika sulit, ketika susah kita sabar, tapi ketika nikmat kita harus lebih pandai bersabar. Karena banyak orang yang mampu bersabar ketika diuji dengan kesulitan, tapi tidak lolos bersabar ketika diuji dengan kenikmatan. Banyak orang sabar diuji dengan tekanan ketika dia menjadi bawahan, tapi banyak yang tidak lulus karena diuji dengan jabatan.